Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi bersama saya Anisha Doktaviani, mahasiswi semester 3 dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, pada kesempatan kali ini sama seperti video sebelum-sebelumnya, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan emosi, yang dimana merupakan mata kuliah dari psikologi perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Baik, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu apa sih perkembangan emosi itu? Kata emosi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu emover, yang artinya bergerak menjauh. Nah, arti kata ini itu menyeratkan bahwa kecenderungan bertindak itu merupakan hal yang mutlak dalam sebuah emosi. Perkembangan emosi itu merupakan aspek penting dalam pertumbuhan dan juga perkembangan emosi anak, serta perkembangan emosi yang baik, yaitu memiliki dampak yang positif dan juga signifikan pada berbagai aspek kehidupan anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam emosi anak. Nah, yang pertama itu ada rasa takut, yaitu perasaan terancam oleh suatu objek yang membahayakannya. Nah, rasa takut ini itu mulainya bertahap, jadi ia tidak akan langsung takut gitu. Nah, yang pertama itu ia mula-mula tidak takut karena anak ini belum sanggup untuk melihat kemungkinan yang dapat terjadi pada sebuah objek tersebut. Nah, jadi anak ini awalnya dia tidak akan merasa takut karena ia belum tahu gitu apa sih yang akan dia takutkan gitu pada akan satu hal tersebut gitu. Jadi dia belum tahu mula-mulanya. Nah, setelah itu timbul rasa takut setelah ia mengenal bahaya tersebut. Nah, ketika anak ini sudah tahu bahaya tersebut itu seperti apa, pasti rasa takut itu akan mulai muncul gitu. Nah, selanjutnya itu akan rasa takut ini itu bisa hilang ketika mengetahui cara-cara menghindari bahaya tersebut. Nah, jadi ketika anak ini sudah tahu bagaimana cara menghindari bahaya tersebut atau bagaimana cara mengatasinya, pasti rasa takut itu sedikit perlahan itu akan mulai berkurang pada dirinya, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu ada rasa bahagia. Nah, rasa bahagia ini adalah emosi yang menyenangkan yang juga dikenal dengan keriangan, kesenangan, atau kebahagiaan. Nah, tentunya pada kebahagiaan anak tersebut itu memiliki intensitas dan juga jumlah kegembiraan serta mengekspresikannya dengan cara yang berbeda-beda sampai batasan-batasan tertentu. Nah, lalu ada rasa marah. Nah, rasa marah ini adalah ekspresi yang lebih sering digunakan pada masa kanak-kanak jika dibandingkan dengan rasa takut. Nah, alasannya itu karena rangsangan yang menimbulkan rasa marah itu lebih banyak. Dan juga pada usia yang dini, anak-anak itu mengetahui bahwa kemarahan itu merupakan cara yang efektif untuk memperoleh perhatian atau memenuhi keinginan mereka. Nah, misalkan itu keinginannya itu tidak diturutin gitu orang tuanya pasti. Nah, misalkan keinginannya itu tidak dituruti oleh orang tuanya, pasti ia akan tiba-tiba marah atau tiba-tiba nangis gitu. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, orang tua itu pasti akan menurutinya gitu, walaupun tidak semua orang tua akan menurutinya karena takutnya itu akan berdampak yang tidak baik ke depannya gitu. Lalu yang keempat yaitu ada rasa cemburu. Nah, rasa cemburu ini adalah reaksi normal terhadap kehilangan kasih sayang yang nyata dibayangkan atau ancaman kehilangan kasih sayang. Nah, biasanya itu kadang terjadi pada si anak, apalagi ketika ia mau memiliki adik baru. Nah, apalagi ketika adiknya itu sudah lahir, pasti ia tuh merasa gitu kasih sayang atau perhatian yang orang tuanya berikan kepada dia dulu itu ia berpikirnya akan mulai hilang gitu, akan mulai pudar. Dan rasa itu akan lari semua ke adiknya gitu, pasti dia akan merasa cemburu seperti itu. Lalu yang kelima yaitu ada rasa keingintahuan. Nah, pada rasa ini rangsangan itu akan menimbulkan keingintahuan anak yang sangat banyak gitu. Nah, anak ini itu akan menaruh minat terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan mereka, termasuk diri mereka sendiri. Jadi anak ini tidak akan hanya ingin tahu tentang lingkungan yang ada di sekitarnya saja, tetapi ia juga ingin tahu tentang diri mereka sendiri, seperti pada memahami tubuh mereka, emosi, dan juga peran mereka dalam interaksi sosial. Selanjutnya kita membahas mengenai tahap perkembangan emosi pada anak. Di sini saya akan menjelaskan dari usia 0 sampai dengan 12 tahun. Nah, yang pertama yaitu usia 0 sampai dengan 2 tahun. Pada tahap perkembangan emosi anak itu biasanya dimulai saat baru lahir. Nah, pada usia ini biasanya
orang tua itu dapat merangsang anak untuk mendapatkan sebuah pengalaman yang menyenangkan, sehingga mereka itu akan tumbuh menjadi individu yang penuh dengan kepercayaan diri. Namun ketika anak ini mengalami kepercayaan diri yang kurang, maka akan timbul perasaan penuh curiga dalam dirinya, karena ia itu belum dapat gitu untuk mengendalikan sebuah emosi mereka dengan benar. Maka anak ini akan cenderung untuk berbuat sesuka hati mereka sendiri. Lalu yang kedua yaitu ada usia 2 sampai dengan 3 tahun. Nah, pada fase ini biasanya anak itu akan mencari sebuah aturan dan juga batasan dari yang ada di sekitar mereka sendiri gitu, dan mereka itu akan belajar gitu untuk melihat akibat dari perilaku yang telah mereka lakukan gitu. Dan pada fase ini juga mereka itu belajar gitu untuk bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang tidak baik. Selanjutnya ada dari usia 4 sampai dengan 5 tahun. Nah, pada fase ini anak itu akan mulai untuk menunjukkan rasa ingin lepas dari ikatan orang tua, dan juga mereka itu ingin dapat bergerak dengan bebas serta berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, jadi pada usia ini tuh biasanya anak itu ingin bergerak atau bermain dengan bebas gitu. Jadi yaitu akan menolak gitu untuk selalu ditemani oleh orang tuanya gitu. Jadi di usia 4 sampai dengan 5 tahun ini biasanya anak itu udah mulai bisa untuk pengen bebas gitu, pengen bermain bebas, tidak ingin selalu dipegang tangannya gitu. Jadi dia ingin bergerak dengan bebas seperti itu. Lalu ada pada usia 6 tahun. Nah, pada usia ini emosi anak itu akan semakin matang gitu, dan anak itu akan semakin mudah untuk mengerti hal-hal apa saja yang bisa mereka dapatkan dari emosi yang telah mereka miliki gitu. Dan emosi anak itu pada usia ini akan mudah sekali berubah. Misalkan kayak yang tadinya bahagia, tiba-tiba ya jadi murung, jadi diam gitu. Jadi kayak emosinya tuh belum stabil seperti itu. Selanjutnya ada usia 7 sampai dengan 8 tahun. Nah, semakin beranjak ke usia anak, tentunya akan membuat emosi anak itu semakin matang dan juga pandai dalam mengendalikan diri mereka sendiri. Dan pada usia ini, biasanya anak itu sudah mulai memahami apa yang ingin mereka mau. Dan yang terakhir yaitu ada pada usia 8 sampai dengan 12 tahun. Nah, pada fase ini tahap perkembangan anak itu akan banyak berada di sekolah gitu, dan anak-anak ini akan belajar bagaimana beradaptasi dengan kelompok, dan juga ia mulai mengembangkan beberapa keterampilan sosialnya. Selanjutnya kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada emosi anak. Yang pertama itu ada faktor keturunan. Nah, misalnya pada ibu dan ayah itu mempunyai sifat atau cara sendiri saat mengelola emosi. Nah, bisa jadi hal itu akan menurun kepada anaknya. Nah, jadi tidak heran gitu jika anak tersebut ditemukan sifat-sifat yang sama oleh orang tuanya seperti itu. Lalu ada tingkat kedewasaan. Nah, saat anak itu berkembang secara mental, dia juga akan mengembangkan sisi kedewasaan emosionalnya. Dan emosi anak itu akan tergantung pada tingkat kedewasaan yang dicapainya pada usia tertentu. Selain itu ada kondisi kesehatan. Nah, anak yang memiliki kesehatan baik itu dapat mengendalikan atau mengatur emosinya dengan cara yang lebih baik. Nah, hal ini tuh berbeda ketika anak itu mungkin punya masalah tertentu pada kesehatannya. Nah, ini akan menunjukkan sifat lekas marah, terlalu bersemangat, dan juga emosinya yang cenderung tidak stabil. Lalu ada tingkat kecerdasan. Nah, menurut UNICEF, tingkat kecerdasan anak itu juga mempengaruhi perkembangan emosinya. Anak dengan tingkat kecerdasan tinggi itu juga memiliki stabilitas emosi yang baik, dan begitu pun juga sebaliknya. Lalu yang terakhir yaitu ada faktor lingkungan. Nah, pada faktor lingkungan ini, keluarga itu merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian anak itu lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Dan untuk mencapai kematangan sosial, anak itu harus belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemampuan ini itu diperoleh anak melalui kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, maupun teman sebaya ataupun orang dewasa lainnya. Baik teman-teman, mungkin hanya ini dapat sedikit saya sampaikan mengenai perkembangan emosi. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.